Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini apakah masuk semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Puput. Kenapa? Sakit. Oh ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ya, amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking. Ya, nanti kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan gerakan ya. Tapi pas kita nyanyi bundar, kalian hanya diam dan bergerak saja. Tidak usah mengucapkan kata bundar. Ya. Oh ya. Ya, kita berdiri ya anak-anak. Satu, dua, tiga. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bundar topi saya. Masih belum ada yang tidak fokus ya, Mbak Pradina contohnya. Kalau pas kata bundar itu kalian diam, hanya ibu yang mengucapkan kata bundar. Oh ya. Ya, kita ulang sekali lagi ya, lebih semangat, ayo anak-anak. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Diam ya, kalau pas kata bundar itu kalian itu diam, nggak usah mengikuti kata bundar. Kita mulai lagi ya, 1, 2, 3. Topi saya bundar. Bundar topi Saya tidak bundar, bukan topi saya. Ya, terima kasih Tuhan. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang dokumen dan benda berharga. Kalian tahu tidak apa itu dokumen dan benda berharga? Ya, surat tanah. Ya, akte, betul. Ya, apalagi? Ya, KTP, SIM. sertifikat. Ya, sertifikat boleh. Dokumen merupakan sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dipakai sebagai bukti nyata. Dokumen sangat berharga bagi kita. Macam-macam bentuk dokumen, bisa berbentuk surat, buku, dan rekaman suara. Nah, di sini ada macam-macam dokumen. Yang pertama, akte kelahiran. Kalian punya akte kelahiran? Punya. Ya, akte kelahiran itu berisi nama kita,
Terus ada nama orang tua kita, nama ayah, nama ibu. Di dalam akte kelahiran itu kita bisa buat, contohnya kalian pas mendaftar sekolah kalian harus mengumpulkan akte kelahiran untuk jadi syarat. Kemudian yang kedua ada ijazah. Kalian tahu tidak ijazah itu apa? Itu yang orang harus lulus dikasih ijazah. Iya benar, pintar banget kalian. Ijazah itu adalah dokumen yang diberikan oleh suatu instansi atau sekolah. Di dalam ijazah itu ada nama instansi atau nama sekolah, ada nama seseorang yang lulus, terus nama orang tua, tempat tanggal lahir, sama asal sekolah. Kemudian ada rapot. Kalian udah punya rapot? Ya. Di dalam rapot itu ada apa aja coba? Nilai, buku, catatan. Ya benar. Di rapot itu terdapat catatan prestasi sama hasil belajar kalian. Kemudian piagam penghargaan. Kalian punya piagam penghargaan di rumah? Punya banyak. Lomba senam lantai, pas itu Oh, banyak banget prestasinya. Ada apa aja? Coba di ada juaranya, ada namanya, ada tingkatnya, jenis prestasi, terus nama penerima. Misalnya Mbak Hana, berarti namanya Mbak Hana. Mbak Hana misalnya lomba mewarnai, juara 1 gitu ya. Terus ada surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi atau SIM itu harus dimiliki oleh setiap pengendara motor atau mobil. Di dalam SIM itu terdapat nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain. SIM ini berlaku selama 5 tahun. Kemudian ada KTP. KTP itu harus dimiliki setiap penduduk. Jika seseorang sudah berumur 17 tahun, maka orang tersebut harus membuat KTP. Nah, di dalam KTP itu ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah, agama, dan lain sebagainya. KTP itu berlaku selama 5 tahun. Nah, kemudian ada kartu keluarga. Kalian udah pernah lihat belum kartu keluarga? udah. Punya semua kan? Ya. Kartu keluarga itu adalah sebuah kartu yang mencatat data perseorangan dalam keluarga. Nah, ini kartu keluarga bagian depan ya anak-anak. Terus ini kartu keluarga bagian belakang. Nah, di kartu keluarga itu yang tercatat pertama adalah nama ayah, terus nama ibu, baru nama anak-anak. Di kartu keluarga itu harus urut dari yang tertua. Kemudian benda berharga. Kalian tahu tidak apa aja itu benda berharga? Ya, benar, emas, guci, terus apa lagi? Ya, benda berharga adalah benda-benda yang memiliki nilai, baik itu harga kegunaan ataupun bernilai sejarah. Benda berharga harus dirawat dengan baik agar benda berharga tersebut tidak hilang atau rusak.
Kalian tahu apa ini? Piala. Ada yang punya piala di rumah? Piala apa? Wow, berarti jago voli ya? Kelas 2 SD udah jago voli, bagus. Piala itu benda berharga yang diberikan kepada seseorang jika mereka menghasilkan kejuaraan dalam suatu lomba. Kemudian yang kedua ada perhiasan. Kalian tahu perhiasan itu apa? Emas. Terus apa? Ya benar. Perhiasan itu berasal dari emas, terus perak, terus permata. Nah, kalian tahu tidak apa aja yang terbuat dari emas, perak, atau permata? Enggak tahu, Bu. Ya. Perhiasan itu dapat berupa kalung, cincin, terus gelang, anting-anting, dan lain sebagainya. Kemudian ada benda keramik. Benda keramik itu ada piring hias, terus guci, sama vas bunga. Kalian di rumah punya nggak? Selain itu punya nggak yang berasal dari benda keramik? Ya bener, cangkir. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Tapi kalian punya piring kan di rumah? Oh, masuk piring plastik. Kemudian cara memelihara dokumen. Masukkan dalam album. Nah, jika foto itu dimasukkan dalam album dan figura. Kalian punya kan foto? Punya. Gimana kalian merawatnya di rumah? Di dompet, Bu. Ya, boleh di dompet. Terus? Ya, benar sih figura. Terus akte, piagam, ijazah, KTP, dan lain sebagainya itu kita ini ya kayak gini contohnya. Terus patung, piala, dan lain sebagainya dirawat kayak gini. Mbak Hana itu kan punya piala, ya merawatnya kayak gimana? Dibersihkan, Bu, dari debu-debu biar Ya, boleh. Kalau di Oh iya, bagus. Kemudian guci ditaruh di meja biar nggak pecah, terus rusak. Itu ya. Kemudian untuk menyimpan dokumen dan benda berharga itu di map, dompet, terus tas, koper, lemari, kotak, atau album. Tujuan memelihara dokumen dan benda berharga. Apa coba tujuannya? tidak itu tidak tercecer, Bu, biar rapi. Ya, bagus. Terus? Ya. Biar gak hilang. Tujuannya itu tidak tercecer, terjaga kerapiannya, terjaga kebersihannya, tidak mudah rusak, tidak hilang, mudah diambil jika mau digunakan, agar awet dan tahan lama. Apakah ada pertanyaan tentang dokumen dan benda berharga? Belum, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan Ibu membagi gambar. Ya.
Kalian tempelkan di sini ya, jodoh dan tempelkan. Menurut kalian itu gambar yang Ibu bagi itu termasuk dokumen atau benda berharga? Ibu kasih waktu 3 detik. Udah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Dari kelompoknya Mbak Atina. Itu di Teman-teman, saya mendapatkan gambar ini. itu gambar apa? Ini gambar akte. Ya, akte termasuk dokumen atau benda berharga? Dokumen, Bu. Ya, benar. Mbak Atina mendapat gambar apa? Teman-teman, saya dapat gambar laporan penilaian hasil peserta didik atau Rapot. ya, sama Ya. piagam penghargaan. Ya, rapot sama piagam penghargaan termasuk dokumen apa benda berharga? Dokumen. Ya, pinter. Ayo selanjutnya. Ya. Mbak Mutia mendapat gambar apa? Ini ada surat tanah sama perhiasan. Ya, surat tanah sama perhiasan apa? Surat tanah termasuk dokumen apa benda berharga? Dokumen, Bu. Ya. Ayo selanjutnya kelompok Mbak Pradina. Teman-teman, ini saya mendapat gambar piala. Piala termasuk Dokumen apa benda berharga? benda berharga ya, Bu? Ya. Apakah ada pertanyaan untuk tempel dan jodohkan dokumen dan benda berharga? Akte, rapot, piagam, dan surat tanah itu termasuk dokumen, benar ya anak-anak? Dan emas sama piala itu benda berharga, benar. Tangan. Apakah ada pertanyaan untuk materi kali ini? Belum, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.